Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknisi Global. Kali ini kita akan menangani motor Cina ya, yang mirip seperti Honda Supra. Jadi motor ini dari keterangan si pemiliknya ya, yang bermasalah itu di bagian tarikannya ya, tarikan tenaga motornya ya. Kata si pemilik motor kalau naik ke tanjakan bahkan sampai ini dia, sampai turun dia untuk dorong motornya, padahal dia sendirian naik motornya karena tenaganya itu loyo ya. Jadi kita inisiatifkan bahwa motor ini bermasalah di bagian can close dan sprocketnya. Oke sobat ya, nah nanti kita akan kasih tunjuk, kasih lihat bagaimana kondisi sprocket dan can close nya. Nah jadi motor sudah kita bongkar ya, bagian bak close nya atau bak sebelah kanannya, bak mesin sebelah kanan. Maka kita jumpai beberapa masalah ya, kalau saya anggap ini sebagai apa namanya, tindak yang gagal ya, tindakan yang gagal dari mekanik sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena penanganan dalam menangani rumah close dan rumah sprocketnya itu sangat ngawur ya, sangat kacau ya. Nah kita langsung saja ke titik masalahnya. Oke sobat ya, kita akan mulai ya. Oke baik sobat, inilah bagian mesin sebelah kanan ya yang sudah kita bongkar. Nah bagian-bagian yang bermasalah ini akan kita analisa satu persatu ya. Yang pertama kita lihat di dapur close nya ya, dapur rumah close nya ya. Ini kain close ya, kain close tampilannya sudah apa namanya ya, kilat ya, permukaannya kilat, begitu pun sudah nampak lebih tipis ya dari standarnya. Ini menandakan bahwa kain close ini sudah licin ya, karena sudah mengeras dia kampasnya ini, dan sudah aus juga. Ini yang pertama. Yang kedua, di bagian rumah close nya ya, rumah close nya ini kita bilang istilahkan center close nya ya. Nah ini yang saya kecewa dengan penanganan bengkel sebelumnya ya. Kenapa saya bilang kecewa? Padahal rumah tapak center close ini masih mulus ya, belum ada yang aus ya, belum ada yang aus. Kita lihat belum ada legokan ya, ataupun apa namanya, tanda-tanda termakannya tapaknya ini. Tapi yang saya heran, kenapa tapaknya ini digerinda seperti ini ya. Nampak sobat ya, bekas tapak ini digerinda. Kita lihat, kita lap biar lebih jelas. Nah, nampak sobat ya, ini sebenarnya tidak boleh seperti ini penanganannya. Kenapa? Kalau digerinda dengan cara seperti ini, akhirnya kain close itu makin licin dia. Kenapa? Karena plat kain close itu kalau ini bagiannya tidak rata atau banyak kali pori-porinya, dia akan malah meleset, dia licin dia di sini. Makanya sangat disayangkan, makanya saya inisiatifkan. Dan juga ini juga lawannya juga
di gerinda makin parah ya. Ini sobat ya, tips juga bagi teman-teman semua, sangat dilarang ini ya, sangat tidak dianjurkan untuk menggerinda ataupun membuat pori-pori kasar di sini yang membuat kain clos itu makin licin ya, tidak napak semua ya ketapaknya ini, jadi akhirnya makin licin ya. Ini akhirnya saya ganti baru nih ya sobat ya. Nah, dengan yang baru kita lihat ya kan, dari pabrik pun kalau kita lihat ya, tapaknya ini nggak ada dia pori-porinya, bahkan mulus dia kilat agar supaya kampasnya itu lengket di sini ya, mencengkram dengan sempurna. Nah, ini sobat ya, ini adalah tindakan yang tidak dianjurkan sama sekali ya bagi teman-teman ya sobat semua, khususnya bagi para pemula ya, teknisi pemula ataupun mekanik pemula, tidak dianjurkan dilakukannya hal seperti ini, menggerenda ataupun menggosok ataupun hal semacam apapun lah. Nah, ini tips dari saya, kalau mau membuat pori-pori di sini agar supaya kita berasumsi ini supaya tidak licin, kita gunakan kertas pasir yang kasar saja, kita buat garis seperti ini. Nah, gini, kita gosok seperti ini, kita buat garis seperti ini, kecil aja. Nah, ini cukup sedikit aja biar supaya kita beranggapan kalau ini supaya tidak licin ya, sudah cukup. Nah, ini begitu juga yang sebelah sini. Jadi dia tidak mengalami proses pergesekan yang akhirnya membuat kain clos itu tidak bekerja dengan baik. Yang pertama. Yang kedua ini ya, berarti ini yang kedua ya. Ini yang tadi yang pertama, kain closnya sudah aus, rumah closnya juga center closnya. Dan yang ketiga adalah ini sobat ya, kita lap dulu ya, kita lap dengan koran. Nah, yang lebih saya heran lagi, ini pun begitu juga, bisa kita lihat ini ya, permukaan dari plat kain clos ini. Plat kain clos ini tengok lihat sepertinya, dia ada yang kilat ada yang tidak, berarti kan dia, kita bilang apa ya, baling ini ya, efek dari di gerinda juga. Ini di gerinda juga sobat ya, nampak ya bekas gerindanya itu, ini nampak ya bekas gerindanya. Untuk apa kita gerinda seperti ini? Ini malah merusak barang yang awalnya tidak rusak jadi rusak ya. Lihat seperti ini ya, baling dia jadinya. Tengok, kita lihat plat ini baling. Jadi plat ini sering baling ya, apabila banyak anak muda sekarang yang sering mengakali pir closnya itu ya, pir close yang 4 ini pir closnya sering diganti dengan 2 standar 2 racing yang keras ya, akhirnya tekanan dari pir close itu tadi jadi menyilang dia, 2 standar 2 keras, 2 lembek 2 keras, jadinya akhirnya penekannya dari apa itu tidak sempurna. Makanya dari pabrik itu dibuat tekanannya tuh pirnya sama semua, bentuknya sama semua, agar supaya cengkraman kain clos itu sempurna, dia gigitnya rata dia. Nah, kalau jadi seperti ini, apa yang mau difungsikan? Nggak bisa dipakai. Ini akhirnya kita beli baru juga ya, kita ganti baru juga dengan plat yang baru, karena ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, kita ganti yang baru ya sobat ya, ini dia. Nah, agar supaya sempurna dia ya, kain closnya untuk mencengkramnya. Oke, jadi ciri-ciri tapak plat kain clos ini rusak adalah kadang-kadang dia di engkol dia los, dia sering los, dia engkol sering los karena dia licin di sini, baling dia, jadi nggak gigit di sini.
Nah, sering ini terjadi di motor Jupiter CB yang tahun rendah, banyak lah. Saya sering menjumpai ini baling, efek dari penggunaan peer close yang dibuat menyilang saat yang dua kelembek dua keras ya. Ini yang bermasalah. Jadi di dalam rumah close itu bermasalah semua. Ini kita ganti semua. Lalu bagian di sporket, ini sporketnya udah kita ganti. Yang lamanya inilah dia, yang lamanya sudah dalam ya ininya, batu sporketnya. Nah, pemasangannya pun juga main las. Nah, ini sudah kita ganti dengan merek Federal ya. Ini dia tuh, dengan merek Federal. Dan juga batu sporketnya kita juga kampas sporketnya kita ganti dengan merek Federal biar supaya lebih awet ya. Ya diperhatikan juga sobat ya, kalau untuk proses pengelasan ini jangan sampai baling, jangan sampai bercelah itu ya, kita lihat ya, jangan sampai bercelah ini. Nah kalau baling nanti putarannya nggak rata, kurang maksimal dia. Jadi yang pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan batu sporket ini ataupun kampas sporket ini harus diperhatikan ini ya, celah ini ya harus rata dia, celah batu sporketnya. Karena apa? Karena paku sporket ini sering baling dia. Nah cara menanganinya di toko ataupun dipukul sedikit ya, agar supaya tidak baling. Saya bisa senter dari sini ya. Nah ini permukaannya, jangan sampai ini miring ya, karena kalau miring nanti nggak rata dia jumpa di mangkok sporket ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakunya ini kita tes juga ya dengan las biar supaya tidak goyang, karena Honda Supra Grand atau Supra 25 ini sering longgar ya. Makanya untuk mengantisipasinya kita las supaya tidak bunyi ya, kadang sering bunyi dia. Oke, nah jangan lupa karet ini ya, karet sporket yang ada di dalam ini dia, karet sporket yang ada di dalam sini juga harus diganti ya kalau kempis ya. Ini udah kempis ya, udah aus ya, kempis udah keras dia, kita ganti yang baru biar supaya tidak bunyi. Nah itu yang ketiga. Yang terakhir ini pirnya ini kita perhatikan, kalau terlalu keras dia lama bukanya. Jadi kalau bawaan Federal ini oke dia seperti aslinya ya, lembut dia ini. Oke, lembut dia, jadi buka gas langsung dia terbuka ya. Ini dia. Oke, 1 2 3, perhatikan. Lalu di sini ya sobat ya, bagian kipnya ini jangan sampai apa ya, dipastikan masuknya rata ya, begitu kuat ya, jangan sampai lepas ini, karena sering lepas dia kalau belum pas. Oke sobat ya, jadi sudah beres ini, bagian sporket juga sudah beres. Jadi rumah close sporket juga udah kita ganti. Nah itu saja sobat ya, apa namanya, tips-tips dari saya, dari Teknisi Global, agar supaya tarikan motor itu tidak selip ya, can close nya ya ataupun sporketnya sobat ya. Langsung kita eksekusi, kita pasangin semua ya spare part yang udah kita ganti. Oke, kita akan nanti lihat tarikan yang bagaimana. Oke.